Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati bari syafa'a sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah wa ila hadrati musannifi wa muallifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia telah diriwayatkan, dikisahkan anam ro'atan, bahwa sesungguhnya seorang perempuan fi Baitil Maqdisi di Baitil Maqdis, kanat ia adalah abidatan seorang perempuan ahli ibadah. Fa idza jaa, maka tatkala telah datang Rojabu, bulan Rojab, takro'u niscaya dia membaca kula yaumin, setiap hari, kul huwallahu ahad, surat kul huwallahu ahad atau surat al-ikhlas, idza asrota, sebanyak 11 marrotan kali, takziman karena mengagungkan, lahu untuknya Rojab, lahu kepadanya Rojab, wakana dan dia perempuan itu adalah tangsiu, dia mencopot, alibasa pakaian, al-atlasa yang halus, yang baik, yang mahal harganya, watal bisu dan dia memakai, athiaba pakaian-pakaian, albaliyata yang rusak, yang sederhana. Famaridot, lalu perempuan tersebut sakit, jatuh sakit, wirojaba, di bulan Rojab tersebut, wa ausat dan dia berwasiat, berpesan, ibnaha kepada anak lelakinya, bi ayadfanaha, dengan bahwa dia untuk menguburkannya, bahwa dia menguburkannya, fi thiyabin, dengan pakaian, baliatin yang rusak atau sederhana. Fakafanaha, lalu dia anaknya mengkafaninya, bithiabin dengan pakaian-pakaian, murtafiatin yang mahal harganya. Tujuannya riaan, karena pamer, linasi kepada manusia, kepada orang lain, kepada orang banyak. Faro'aha, lalu dia memimpikannya, finaumi, di dalam tidur. Faqalat, lalu dia berkata, ya bunaya, wahai anakku, lima karena apa, lam takhud, kamu tidak mengambil, kamu tidak melaksanakan wasiati, wasiat atau pesanku, wa ana, keadaanku angka darimu, ghairu radiyatin, tidaklah orang yang rela. Fantabaha, lalu dia bangun, fas'an, karena kaget, wana bisa, dan dia menggali,
Qabroha kuburannya. Falam yajidha, lalu dia tidak menemukannya. Fi qabriha, di dalam kuburnya. Wa tahayyara, dan dia bingung. Wa baka, dan dia menangis. Bukaan dengan tangisan sadidan yang keras, atau menangis menjadi-jadi. Fasami, lalu dia mendengar nidaan panggilan. Yaqulu, dia berkata, ama alimta, apakah tidak engkau mengerti, engkau ketahui, annaman, sesungguhnya orang yang alzoma, dia mengagungkan syahrona, bulan kami, rojaba, bulan rojab, lam yutrok, niscaya dia tidak dibiarkan fil qabri, di dalam kuburan, wahidan, dalam keadaan sendiri, wahidan, dalam keadaan sendiri. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan di Baitul Maqdis. Dia adalah seorang perempuan yang ahli ibadah. Di saat datang bulan Rajab, dia membaca Qul huwallahu ahad setiap hari 11 kali. Atau surat Al-Ikhlas setiap hari 11 kali. Tujuannya dalam rangka untuk mengagungkan, memuliakan kepada bulan Rajab. Itu amalan perempuan ini yang pertama dia lakukan. Jadi amalan pertama ini. Yang kedua, dia memiliki sebuah amalan menanggalkan pakaian mewah, pakaian berkelas, pakaian yang mahal harganya, digantikan dengan pakaian-pakaian yang rusak, pakaian-pakaian yang sederhana, pakaian yang bertambal, pakaian yang lusuh. Itu amalan dia yang kedua. Dilalah kersane Allah, di bulan Rajab itu dia jatuh sakit. Pada waktu sakit, dia memanggil anaknya, anak lelakinya, dan dia berwasiat. Kelak ketika dia meninggal, untuk dikafani dengan kafan yang sederhana, bukan kafan yang baik. Akhirnya si perempuan tersebut meninggal dunia. Oleh anaknya dikafani dengan kain kafan yang mewah, yang harganya tinggi, yang megah. Lah dia tidak melaksanakan pesan ibunya karena dia jaga gengsi. Wong keluarganya termasuk keluarga yang kaya raya. Masa harus memakai kafan yang sederhana dikala meninggalnya. Kan kelihatan hina nanti di mata manusia. Lah untuk menjaga hal itu, dia tidak menjalankan wasiat ibunya. Setelah itu dia tidur. Di saat tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ibunya. Ibunya berkata, "Wahai anakku, kenapa
kamu tidak mengambil wasiatku? Mengapa kamu tidak menjalankan wasiatku? Aku tidak rela terhadap apa yang kamu lakukan itu. Jadi kamu memakaikan aku kain kafan yang mewah itu, aku nggak rela. Lah di saat ibunya protes seperti itu, mengingatkan kepadanya, tiba-tiba dia kaget, kemudian bangun. Setelah bangun, dia bergegas menuju makbaroh, tempat ibunya dikubur. Lalu digalinya kuburan itu dan dia tidak menemukan jasad ibunya di dalam kuburan. Akhirnya tambah bingung lagi. Sudah mimpinya seperti itu, marah-marah, ya. Terus kemudian ditambah lagi di dalam kuburan tidak ada. Jadi bingungnya itu 7 keliling. Nah, di tengah kebingungan itu tidak ada upaya yang bisa dia lakukan selain dia menangis. Wah, dia menangis, geru-geru. Nangisnya menjadi-jadi. Menangis dengan suara keras. Lah, di saat dia menangis sangat itu, tiba-tiba terdengarlah suara panggilan. Yang panggilan itu mengatakan, ama alimta ila akhirihi. Tidakkah kamu pernah mendengar bahwa tidaklah kamu pernah tahu bahwa orang yang mengagungkan bulanku, bulan Rajab, niscaya dia tidak dibiarkan di dalam kuburan dalam keadaan sendirian, Jadi dia diingatkan. Dahulu dia pernah mendengar, mungkin seperti itu, mendengar mungkin dari kiai-kiai setempatnya, penceramah-penceramah setempatnya, ya, atau mungkin di kitab-kitabnya, keterangan-keterangan dari orang sepuh-sepuh terdahulu. Jadi kalau orang memiliki sebuah amalan di bulan Rajab seperti itu, ya, dalam tanda kutip mengamalkan bacaan surat Al-Ikhlas 11 kali tiap hari, kemudian menanggalkan pakaian yang mewah, artinya menampilkan keseharian dengan tampilan sederhana, itu ketika mati jasadnya itu hilang. Jadi yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya ruhnya, tetapi ruh bersama dengan jasadnya. Ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sepuh pernah menceritakan, pernah menyampaikan bahwa orang mati itu ada 4 model, 4 pola. Yang pertama istilahnya itu mati kering. Mati kering ini mati yang mayitnya itu berbau, mudah retak, mudah membusuk. Jasmaninya mudah retak, mudah busuk dan berbau. Yang kedua adalah mati teles. Jadi mati garing, mati kering, mati teles, mati basah.
Mati basah itu mati yang tidak berbau, kemudian tidak mudah retak, tidak mudah membusuk. Tapi pada saatnya juga akan retak, busuk, berbau. Tapi enggak langsung. Itu mati yang model kedua. Kemudian yang ketiga, itu mati lemu atau mati utuh. Dalam artian jasmaninya itu utuh selama-lamanya, enggak pernah mengalami pembusukan. Kita pernah mendengar, ya kan, kisahnya almarhum Mbah Yai Maimun, itu jasmaninya utuh. Sayyid Muhammad itu jasmaninya utuh, dan banyak lagi cerita-cerita orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, ketika meninggal jasmaninya itu utuh. Kemudian yang keempat, mati hilang. Ya. Jadi mati lenyap, dalam arti jasmaninya itu lenyap, tidak ada di kuburan. Ya, contohnya ini tadi dari cerita ini. Dan dahulu kala juga pernah Allah menceritakan, yaitu peristiwa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke surga. Itu diangkat ruh dan jasmaninya. Jadi menurut sebagian kalangan itu mati. Ternyata Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan menghadap kepada Allah ruh dan jasmaninya. Jadi di sini ada titik kesamaan. Jadi kalau Nabi Isa itu ya diangkat tidak dalam keadaan mati, kalau ini diangkat dipertemukan Allah dalam keadaan mati. Ya, tapi menghadapnya kepada Allah tidak hanya sebatas ruh, tapi ruh dan jasadnya. Gitu ya. Saya kira panjenengan bisa memahami. Jadi dari satu sisi dengan Nabi Isa itu ada kesamaan, sama-sama menghadap Allah. Orang mati itu kan menghadap Allah. Ya kan? Kembali kepada Allah kan? Nah, kembali kepada Allah dengan ruh dan jasadnya. Bedanya kalau dalam contoh kasus ini menghadap kepada Allah, ruh dan jasadnya dalam keadaan mati. Tetapi kalau Nabi Isa menghadap kepada Allah dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.